Juventus kalah 1-0 dengan Real Madrid ya. Tentunya kita akan membahas review Madrid versus Juventus di Club World Cup. Nah, balik lagi bareng aku, Amel, dan juga pastinya aku tidak sendirian karena aku akan ditemani oleh dua narasumber kita yaitu Mas Jeki dan juga Mas Michael. Halo Boleh Mas Jeki disapa dulu, Mas? semuanya. Hala Juve. Oke, Bukan terima Forza kasih Juve Mas ya, Jeki. Hala Juve. Boleh Mas Michael juga sapa-sapa dulu teman-teman kita? Halo, salam kenal. Ini pertama kali Michael. Saya namanya Michael. Saya dari Bekasi. Forza Juve. Judul aja. Yoi. Oke, terima kasih Mas Jeki dan Mas Michael. Nah, karena itu para Juventini jangan di skip ya, ditonton terus ya. Walaupun mungkin ini bukan topik yang mengenakan, tapi tetap aja harus ditonton sampai habis. Dan juga nih kalau kalian misalnya mau menjadi salah satu narasumber kita seperti Mas Michael ya, yang kebetulan adalah membership. Nah, kalian juga bisa caranya tinggal kalian bergabung ke membership kita. Selain nanti kalian bisa menjadi salah satu narasumber, kalian juga akan tergabung dengan grup WhatsApp kita yang pastinya update terus tentang Us. Juventus ya, yang Update-nya notifikasi seharian ya, Mel? 24 jam ya? ah, 24 jam Mas rame terus Mas. Yang HP-nya sepi boleh langsung join, nggak bakal sepi HP-nya. 25 Oke. jam. 25 jam ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Seperti kita tahu tidak ada kisah epik ya malam ini. Juventus harus tersingkir di babak 16 besar Club World Cup usai kalah 1-0 dengan Real Madrid. Bukan skor yang besar, tapi kalau kita buka statistiknya, kekalahan ini terasa jauh lebih dalam dari sekedar satu gol. Madrid mencatatkan 21 tembakan ya, 11 tepat sasaran, sementara Juventus hanya mampu membalas dengan 6 tembakan dan 2 ke gawang. Penguasaan bola 58% untuk Madrid, akuran operan 92%. Seperti menghadapi mesin yang tidak memberi ruang bernafas nih untuk Juventus. Nah, Juventus sendiri memang mencoba bertahan. Ya, tetapi bertahan saja tidak cukup ya ketika lawan mengontrol ritme, waktu, dan bahkan emosi pertandingan nih. Apakah ini cermin nih bahwa Juventus belum siap untuk panggung sebesar ini? Atau ada sesuatu nih yang lebih dalam dari sekedar statistik? Oke, kalau itu langsung saja mari kita bahas. Nah, di sini aku akan ada dua pertanyaan langsung nih ya, Mas, tentang jalannya pertandingan dan juga keputusan Tudor. Waduh, Nah, kita mulai Tudor, dari Tudor. Oke, benar nih Mas Jeki. Kita mulai dari jalannya pertandingan dulu nih. Dari pertandingan ini kita bisa lihat nih, Juventus sangat kesulitan nih untuk menembus tekanan dan juga dominasi Madrid. Dari jumlah tembakan, penguasaan bola, sampai efektivitas operan yang jauh tertinggal. Tapi menurut narasumber nih, bagaimana sebenarnya jalannya pertandingan ini dilihat dari dinamika antar lini? Apakah Juventus benar-benar inferior atau sebenarnya punya momen-momen nih yang bisa dimaksimalkan? Nah, pertanyaan kedua adalah tentang keputusan substitusi oleh Tudor nih. Yang menarik ya dan mungkin agak mengundang tanda tanya nih bagi para Juventini ya. Karena keputusan Tudor di babak kedua. Karena Yildiz nih malah ditarik ya, ditarik keluar pada menit ke 71 saat dia justru sedang menjadi salah satu atlet kreatif Juventus. Conceição ya bahkan diganti lebih awal di menit ke 59. Nah, dua pemain ini mungkin bukan paling senior ya, tapi punya energi nih dan daya juang untuk dorong serangan balik. Apakah keputusan Tudor ini terlalu cepat nih, Mas? Atau ada alasan statis nih yang sebenarnya taktis yang sebenarnya belum kita pahami dan apakah ini salah satu titik terblunder nih dalam pertandingan yang begitu krusial ya? Boleh, Mas Jeki. Silakan Oke, Mas jadi ditanya ya. langsung Dua dua pertanyaan pertanyaan tadi ya. Mas. Silakan Mas Jeki. Langsung dua pertanyaan ya, berarti Ya, jalannya pertandingan langsung dua sama pertanyaan. keputusannya Tudor ya. Betul banget. Oke, ya gua mengatakan bahwa ini adalah sebuah pertandingan yang sudah diprediksi. Kebanyakan kan Juventini kemarin komen pada bilang kalah. Aduh, lo kalah tuh kalah beneran. Sudah diprediksi tapi diharapkan. Jadi sudah diprediksi kalah tapi diharapkan menang gitu loh. Diprediksi kalah karena memang Juventus baru sehabis terbantai sama City. Terus juga menangnya sama klub yang memang dari beda universe gitu loh, bukan top Eropa ya kan, Al Hilal dan Al Wydad. Jadi banyak yang memprediksikan lawan Madrid
kemungkinan akan kalah. Dan ya memang kalah, cuman ujungnya sih nggak terlalu menyakitkan dalam arti kata tidak sampai ke bantai lagi ya kayak lawan City ya. Jadi ya memang masih kalah normal 1-0, cuman jalannya pertandingan ini membuat Juventus seperti khususnya untuk babak dua ya. Untuk babak satu sebenarnya masih ada yang ngegigit. Kayak di menit-menit awal kan kayak si si Kolomani masih menciptakan peluang, terus ada beberapa peluang-peluang lagi kayak Yildiz juga memberikan peluang, tapi babak dua bener-bener mati total, udah zombie udah. Gua nggak tahu ya apakah yang terjadi masuk ke babak dua itu Madrid mesinnya nyala, Juventus malah mesinnya off. Ini pentingnya ya bahwa kalau kita masuk pit, ya kan kalau F1 masuk pit, ganti spare part itu harusnya lebih kenceng kan. Nah anehnya Juve ketika masuk pit di babak 2, ini langsung drop. Malah ngedown. Itu kita bisa lihat di statistiknya bahwa intensitas Juventus habis di babak kedua. Jadi dari menit 46 start babak 2, Juve baru benar-benar bisa megang bola, benar-benar baru bisa nyelang. Itu baru di menit 75 menit ke atas. Artinya ada hampir 30 menit. Juventus benar-benar melihat Madrid gimana main bola, ngesut lah, apalah segala macam. Jadi jalannya pertandingan Juve hanya hidup di babak pertama, di babak kedua benar-benar semuanya bingung, pemain bingung, pelatih bingung, wayang pun bingung. Alhasil memang kita kebobolan di babak kedua. Itu yang tadi gue bilang. Aneh sekali ketika lo masuk ke babak dua, lo harusnya mendapat energi tambahan. Tapi di sini yang dapat energi tambahan bukan Juventus. Di sini yang dapat energi tambahan Madrid. Jadi di sini ada tim tok yang lebih efektif nih, lebih efisien nih. Ketika sampai ruang ganti, siapa yang lebih semangatin timnya? Jadi itu tadi jalannya pertandingan memang Juventus hanya hidup di babak pertama, di babak kedua Juventus mati total, tidak menunjukkan sebuah tim yang ingin mendapatkan kemenangan, justru kebobolan dan juga setelah kebobolan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi ya sudah memang layak mendapatkan hasil ini. Untungnya memang untungnya hanya 1-0. Kalah untung tapi harus sih kalah tuh nggak untung tapi untungnya hanya 1-0. Nah, kalau untuk si Tuti Tudor ya memang ini gini ya, kalau buat gua pergantian pemain nggak ada masalah gitu. Mau ganti jagoannya nggak masalah, mau ganti siapapun nggak ada masalah, mau ganti misalkan Messi ditarik terus ganti siapa misalkan di Barca CR7 diganti siapa nggak masalah. Cuman memang ada perbedaan pada saat menggantikannya. Kan tujuan dari menggantikan adalah ada perbedaan untuk di lapangan atau ada hasil. Ternyata kan pergantian yang dilakukan Tudor entah itu lewat lewat siapa Kopeners, lewat Kopenas masuknya bareng saya Nico Gonzalez itu tidak memberikan efek apa-apa. Jadi menurut gua sebaiknya kalau belum tidak mengefek apa-apa maksimalkan dulu sampai menit 80. Toh yang ini kan yang main juga masih anak muda kan, Conceição, Yildiz ini kan bukan aki-aki kayak Modric yang udah 39 tahun gitu loh. Jadi mainin aja dulu sampai menit maksimal. Jadi gua menurut gua ada keputusan Tudor yang sangat gua lihat di sini sangat low banget secara keputusan ya, bukan keputusan yang advance gitu, bukan keputusan yang terbaik buat gua karena memang tidak memberikan output apa-apa gitu, kecuali pergantian pemain bintang mau siapapun itu memberikan output yang berbeda. Itu jelas berarti ada visi taktik yang mungkin fans nggak bisa baca, tapi hanya dia yang bisa baca. Ini sekarang fans bisa baca, diganti paling nggak bisa apa, bener. Yang masuk Komenes gitu Gonzales gitu loh. Jadi jalannya pertandingan babak satu Juve masih menggigit, masih melakukan serangan-serangan balik, ada tekanan, ada attempt, ada usaha shoot. Babak kedua mati total. Keputusan Tudor sangat low di sini. Ya bahasa kasarnya amatir lah untuk keputusan ini. Jadi gua rasa itu mungkin dari apa opini gua untuk pertandingan review tadi malam. Oke, terima kasih Mas Jeki. Nah, kalau misalnya dari jalannya pertandingan, babak satu ini Juventus tuh masih menggigit ya, masih ada perlawanan Yoi, lah ya. Tapi babak kedua ini malah mati total ya. Bahkan kalau nggak salah tuh baru eh, melakukan penyerangan di 70 menit ke 75 ya, ke Mas. atas iya. 30 menitnya tuh ngapain gitu, malah nontonin Madrid itu ya. Oke, kalau misalnya untuk keputusan Tudor sih sebenarnya pergantian pemain ya pasti ada aja lah ya harusnya dalam pertandingan. Cuman kok ternyata malah malah low gitu, bukannya malah on ya, makin semangat. Harusnya kan babak kedua nih masih tadinya masih kosong-kosong, masih seri kan masih kayak ada semangat lah kayak ayo bisa nih gitu lah ya Hmm. Mas ya maksudnya harusnya. Iya.
Oke, terima kasih Mas Jeki. Kalau misalnya dari Mas Michael nih, apakah ada tambahan atau sanggahan atau pendapat lain? Silahkan Mas Michael. Halo. Ya, sejauh ini sih setuju sama Mas Jeki yang udah kita bahas juga di grup ya kan. Memang poinnya itu adalah babak pertama itu masih masih gigit lah. Masih masih ada harapan untuk menang sebenarnya. Apalagi kedua tim itu bermain aman. Madrid pun kita juga lihat kayak masih meraba-raba nih mau mau main seperti apa, mau lihat Juve seperti apa karena kan memang pemain Juve sangat berbeda pas lawan City ya. Jadi mungkin Xabi Alonso juga mainnya pelan-pelan aja melihat melihat keadaan dulu. Sehingga memang sampai 15 menit pertama itu serangan balik bolak-balik aja tuh. Kalau mau ada Yildiz nyerang, Bellingham sama siapa tuh si Trent nyerang terus dari kanan gitu kan. Tapi di sisanya itu ya flat walaupun memang saling serang tapi flat aja gitu dan tapi malah lebih banyak di Juve sebenarnya kalau babak pertama. Tapi di babak kedua memang seperti kata Mas Jeki juga tadi itu drop banget. Ini gue udah kayak nonton Juve Madrid 2017. Babak pertama oke, tiba-tiba babak kedua ngedown. Padahal itu skor masih 0-0, tapi memang poinnya itu pertama gol cepat dari Madrid. Itu kelihatan banget di babak kedua itu eh, Madrid langsung nyerang, langsung ngepres Juve dan itu nggak disangka-sangka oleh pemain Juve kan karena memang beda banget sama babak pertama dan ditambah golnya Fran itu memang spesialisasinya tren bola kayak gitu aja pasti nyampe di ke titik penalti itu makanya di situ kalau kita lihat siaran ulangnya misalnya itu memang dari kemarin bahkan udah ini pertandingan keempat ini beruntung aja dua pertama itu lawannya Al Hidad sama uh, Wydad gitu kan pas lawan City itu udah kelihatan banget kita kurang di second ball. Jadi golnya Fran itu karena tren itu tidak di press. Padahal itu mungkin udah taktiknya Alonso untuk tren itu mengumpan-umpan seperti itu. Dimana memang back-back kita ini masih ketar-ketir melawan pressingnya Madrid sehingga Kalulu juga terlewat. Dia tadinya jaga Fran, tiba-tiba di operan itu dia di decoy sama Rudiger sehingga Fran dengan leluasa menyundul itu dan sebenarnya tangan di Gray harusnya dapat tapi ya memang terlalu deras lah umpan sundulannya itu. Nah, ditambah makin hancur dengan Conceição diganti sangat cepat. Padahal biasanya kalau memang pelatih pelatih sudah berpengalaman lah ya. Kalau skor masih 1-0 biasanya menit 75 baru diganti. Bahkan 80 kalau masih masih seimbang permainan. Ini sebenarnya Juve belum belum butuh-butuh banget itu ganti Conceição. Apalagi sebelum itu tendangan Chico itu yang Iya, di luar kotak kesempatan penalti. dua kotak penalti itu sebenarnya itu pinpoint kalau Juve bisa nih. Makanya pas diganti lah kok diganti kan gitu kan. Pasti itu semua pendukung Juve pasti kayak gitu. Bahkan kita lihatnya muka Chico aja juga kok gua ya kan gitu istilahnya gitu kalau dia mau ngomong kan gitu. Iya, Masalahnya penggantinya pun nggak bisa menggantikan eksploitasi dia iya, gitu. nggak ada perbedaan juga. Jadi ya Perbedaan juga gitu. Yang ada malah si makin drop. ini Kostik malah malah jadi aneh gitu kan. Pengganti Yildiz kok Kostik gitu. Makin hancur pula lah kita ditekan oleh Madrid. Beruntung nggak nambah gol karena Vini lagi jelek. Itu kalau Vini nggak egois mungkin bisa 2-0 kita. Tapi ya seperti tadi juga mungkin untuk skor 1-0 tapi sebenarnya untuk jalannya pertandingan kita kalah segalanya dan kita karena ketolong oleh Digre. Dan untuk keputusan substitusi Tudor itu ya tadi memang ini benar kurang pengalaman banget dari Tudor dan memang kurangnya visinya Tudor baca permainan ini. Karena sebenarnya Madrid juga gak bagus-bagus amat gitu. Mereka juga mengandalkan tendangan dari luar. Kita lihat Valverde sama Tchouaméni berapa kali seperti itu kan. Dan Tudor belum bisa antisipasi hal itu. Tapi ya memang kita lihat dari kualitas cadangan Juve ya memang so-so gitu. Memang skuad terbaik ya skuad kita babak pertama. Dan untuk mau nambahin jalannya pertandingan ya surprisingly Rugani sangat kokoh di belakang. Tapi pergantian Tudor itu kenapa dia yang diganti? Bukannya Kalulu.
tunggu Kelly cedera dulu kan baru bergantinya formasi jadi 4-2-3-1 dan itu sangat sangat tidak ideal lah untuk Juve karena memang untuk satu itu harusnya target man yang all rounder seperti Lewandowski atau Haaland, tapi kan kita cuma punya RKM yang memang dia lebih all rounder, lebih ke all rounder, jadi mungkin 4-2-3-1 kurang. Ya ini kurang pengalamannya Tudor sih. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi kalau kurang lebih pendapatnya sama ya untuk di babak pertama kita padahal sudah oke ya. Terus babak kedua malah loyo banget dan juga untuk keputusan Tudor sangat disayangkan ya. Sangat Kurang pas disayangkan ini. gitu. Bukan kurang Oke, pas lagi, nggak pas. nggak pas. Kalau kurang masih masih ada yang bagus ya Mas Jeki ya. Iya. Ini Berarti nggak nggak pas pas sama banget ya. sekali. Sangat disayangkan. Oke, Sangat kalau misalnya disayangkan. tadi kita ngomongin tentang keputusan dan jalanan pertandingan, sekarang kita beralih tentang pendekatan taktik nih. Di laga knockout sekelas Club World Cup ya, taktik adalah senjata utama nih ya. Dan dalam duel Juventus lawan Real Madrid, pendekatan taktik ini terasa sangat berbeda dari biasanya ya. Bukan lagi Juventus yang agresif. Kali ini Juventus memilih untuk bermain lebih dalam dengan shape 5-2-3 ya. Fokusnya pada blok tengah yang lebih kompak, mencoba mematikan sirkulasi umpan Madrid dari poros tengah. Nah, tapi di sisi lain ya, Real Madrid ini punya fleksibilitas struktur nih. Kadang mereka tampil dengan 4-4-2 diamond, lalu berubah menjadi back 3 saat Komani turun, dan Vinicius masuk ke area sentral. Nah, inilah duel yang bukan cuma soal skill ya, tapi soal siapa yang bisa mengendalikan ruang dan tempo. Nah, pertanyaan nih, bagaimana narasumber ya melihat pendekatan shape 5-2-3 Juventus di laga ini? Apakah ini respon ideal menghadapi fleksibilitas Madrid? Dikarenakan Juve kan lebih banyak menunggu nih ya serangan Madrid. Bagaimana nih Mas Jeki pendapatnya? Silahkan Mas. Oke, kan sebenarnya kan kalau untuk formasi pada saat sebelum bola dimulai itu kan formasinya adalah 3-4-2-1 ya. Tapi Juve berubah menjadi 5-2-3 itu adalah sebuah pola pada saat kita lebih sering terserang dan kayaknya memang Juve tidak mau mengambil banyak peran dalam arti kata dia tidak mau mengambil dominasi bola, jadi dia membuat posisi 5-2-3. 5 itu sejajar back dengan wingnya. Terus 2 di situ ada Locatelli dan ada Thuram dan 3 di depan di sini ada eh, siapa? Yildiz, Conceição dan LKM. Ini pola yang sangat bagus ya. Kalau teman-teman lihat ya, kalau Juventini lihat ya pada saat yang serangan balik dari si Yildiz dan LKM itu memang 3 di depan memang ongoing untuk maju ke depan. Dia tidak perlu banyak banyak bawa bola lagi, 1 sentuhan 2 sentuhan, kombinasi Yildiz itu 3 depan maju. Jadi memang 5-2-3 ini sudah bisa men-set bagaimana Madrid itu bisa kedikte. Cuman masalahnya kan ini lagi-lagi ya bahwa bahwa Madrid juga melihat apa namanya nggak bisa nih kalau misalkan 5-2-3 ini harus diredam. Yang diredamnya gimana? Mereka akhirnya menggunakan Bellingham, menggunakan Valverde untuk keluar dari posisi-posisinya. Valverde tiba-tiba ada di sayap kanan. Yang Bellingham itu dapat shoot itu kan crossingnya Valverde kan. Valverde sangat mobilitas sekali. Nah ini yang menyebabkan bola akhirnya sulit kerebut. Jadi kupikir 5-2-3 ini Sabi akhirnya menggunakan Valverde lebih mobile. Sabi melihat itu gitu loh. Terus juga ada Bellingham yang dia bisa punya pergerakan tanpa bolanya ngeri banget. Di kita juga 2 gelandang tadi Locatelli terlalu ke dalam ya. Seharusnya dia rebut bola di tengah, tahan bola di tengah, tapi dia lebih membantu ke dalam ke area back. Ini sayang sekali ya Locatelli ya. Kalau Thuram bermain seperti biasa. Jadi 5-2-3 ini sebenarnya sudah cocok. Cuman memang di babak kedua ini sepertinya Sabi sudah punya apa namanya solusi untuk bagaimana menghentikan Juventus dan terbukti babak kedua Juventus tidak bisa 5-2-3 yang dia ada di Juventus itu Yildiz nggak ketemu bolanya jadi memang benar lini tengah dimenangkan oleh Real Madrid di babak kedua. Jadi gue pikir ini sudah bagus meredam Madrid dengan 5-2-3 cuman sayangnya di babak kedua harusnya ada perubahan taktik di sana bukan di 5-2-3 lagi. Cuman ya ternyata ya harusnya kita bermain 5-4-1 atau 4-3-3
Itu harusnya lebih lebih bisa ya untuk ya disinilah memang pentingnya kalau main catur gitu. Ketika musuh ganti strategi, kita juga harus ganti strategi. Gunanya musuh ganti strategi kan buat menghancurkan strategi kita kan. Ya. Gitu loh. Ya begitulah kira-kira Mel dari Oke, pendapat terima gua. kasih Mas Jeki. Jadi sebenarnya 5-2-3 ini pada babak pertama itu sudah cukup bagus ya. Sudah polanya sudah sangat bagus. Hmm. Tapi udah mulai kebaca ya di babak kedua udah kebaca Real Madrid sama pelatihnya. Harusnya kita juga bisa nih kasih taktik lain yang ngecoh gitu ya, biar dia nggak serang pemain kita. Apalagi juga ada yang berarti kalau kata Mas Jeki tadi Locatelli agak terlalu ke dalam, berarti ada posisi yang malah tidak seharusnya di tempatnya gitu ya Mas ya. Dia Ya kurang terkecoh lah maksudnya. iya terkecoh sama Ya eh, Locatelli harusnya ada di tengah, dia mungkin lebih banyak duel di tengah, tapi Locatelli kalau dia hampir-hampir sejajar dengan Beck, padahal sebenarnya itu sayang sekali. Sebenarnya dia harus tetap iya. ada di tengah bersama Thuram, tapi ini terlihat dalam perebutan bola Locatelli terlalu ke dalam gitu. Oke, jadi bisa dikecoh oleh pemain lawan ya Real Madrid. Oke, terima kasih Mas Jeki. Kalau dari Mas Michael nih, gimana Mas pendapatnya tentang taktik kita nih, gimana? Setuju juga sama Mas Jeki, ya itu memang untuk 5-2-3 itu udah sangat cocok sebenarnya. Tapi memang kita ada kekurangan di pemain. 5-2-3 itu kan filosofinya sebenarnya kayak Conte pertama. Back kita sekarang ini back tengah itu adalah pure back tengah. Sedangkan waktu zaman Conte itu kan back kirinya Chiellini, back kanannya Barzagli, di mana udah diatur Conte kalau memang nanti transisi dari bertahan 5-2-3 penyerang langsung ke 4-3-3, entah kalau menyerang dari kanan Barzagli udah siap jadi sayap kanan, entah dari kiri Chiellini udah jadi back kiri, dan kalau diserang pun seperti itu. Tapi untuk kondisi sekarang pemainnya masih sedikit kurang, terutama di ada beberapa sisi baik Alberto Costa maupun di back kiri tengah gitu. Jadi mungkin tadi seperti kata Mas Jeki, Locatelli itu terlalu ke dalam, karena seperti yang kita lihat itu adalah itu sebenarnya Rudiger offside. Kalau misalnya Locatelli nggak terlalu mundur, Yang mana? itu Locatelli yang golnya Fran Mas, kan Oh, itu di umpan itu Rudiger itu offside tuh badannya, dan dia kan mengganggu pergerakannya Kalulu kan. Jadi iya. maksudnya bisalah di VAR gitu kalau misalnya mau dilihat gitu. Tapi ya lihat lagi deh. Itu Locatelli itu di garis, makanya aduh sayang banget gitu. Memang terlalu dalam dia. Padahal bolanya harusnya udah ke sana, ya dia agak agak keluar gitu. Dia dia kayaknya udah kecapean juga. Tapi ya satu sisi sebagai pemain, dan kita juga mungkin pernah main bola ya. Itu ya salah satu pemain Juve belum ada kepercayaan yang tinggi gitu loh, antar 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 lini gitu. Jadi kalau kita lihat juga yang tadi seperti dibilang 5-2-3 ini udah bagus, sampai yang Vini itu yang tadi Vini lolos dari jebakan offside yang diumpan oleh Valverde, itu kan yang menghalangi Locatelli. Itu back kita udah nggak ada tuh. Nah di situ memang Locatelli juga masih bingung nih, gue fokus gue kemana gitu. Mungkin 5-2-3 ini akan lebih bagus lagi kalau backnya sudah kokoh, jadi Locatelli pun bisa lebih ke depan sehingga bisa Iya. lebih Jadi mengakomodir jadi di tengah penyerangan itu lain. sebenarnya cuma Thuram yang kerja. Iya, Locatelli kurang jadi itu, kayak back, jadi kayak center iya back dia Locatelli. bingung dia. Dia bingung itu. Jadi pun kalau kayak kita agak flashback ke zaman Conte ya, Pirlo tuh udah di tengah aja udah. Nggak usah ke belakang gitu. Ya karena tapi satu lagi itu udah kokoh belakangnya gitu kan. Sekarang belakangnya belum kokoh, jadi sedikit ada kurang ketidakpercayaan lah dari Locatelli, sehingga dia merasa dia harus menambah personil di lini belakang. Tapi itulah yang menghambat kita untuk transisi ke penyerang. Sehingga begitu bola second ball dapat di Locatelli, belum bisa langsung ke depan seperti itu. Jadi sehingga Madrid dengan leluasa, begitu bolanya dapat ya mereka tinggal serangan balik lagi, dan itu yang dihajar Madrid. Untungnya tidak ada tambahan gol yang terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk ngomongin taktik, sebenarnya kita harus punya pemain yang kokoh ya Ya, di posisi manapun. Jadi dia biar gak bingung nih nanti kalau misalnya ada yang lolos, pemain lain takutnya mungkin saking deg-degannya kali ya Mas. Jadi ya, pengen yang maksudnya mau halangin, tapi malah ya, jadi mengacaukan posisi betul. eh, bertahan kita.
Oke, sekarang kita masuk ke review gol nih ya. Gol yang dicetak Fran Garcia ke gawang Juventus di laga ini membuka satu pertanyaan penting nih tentang organisasi pertahanan Juventus ya. Dalam satu fase, Juventus kehilangan kontrol terhadap transisi negatif mereka. Dan yang menarik, build-up serangan Madrid bukan dari kombinasi rumit nih, tapi lebih dari positioning dan momentum. Nah, di sini kita ingin menyoroti nih bagaimana Juventus bisa kebobolan dari situasi yang sebenarnya cukup standar nih. Apakah ini soal posisi, reaksi gelandang, atau memang karena kualitas finishing yang superior aja nih dari pemain Madrid? Nah, kita lihat bareng-bareng dan coba kita kupas satu persatu nih ya Mas ya. Apakah ini emang kesalahan struktural ya atau individual? Misalnya apakah ada pemain yang tadi ya udah sempat disinggung ya out possession atau terlalu jauh dari lawan. Nah, bagaimana nih, Mas Jeki? Silahkan Oke, pendapatnya. memang betul, memang gol ini bukan gol rumit dalam arti kata kayak City kemarin bagaimana umpan 1-2, bagaimana tiba-tiba ada pemain yang dari belakang masuk, tiba-tiba ada passing yang membelah. Nggak serumit itu sebenarnya gol. Golnya Ini gol. gol crossing itu adalah salah satu bentuk taktik dalam sepak bola yang digunakan udah sangat klasik ya. Dari zaman sepak bola ini berpuluh-puluh tahun taktik crossing itu selalu digunakan dari zaman dulu sampai sekarang. Crossing itu pasti ada karena crossing itu kan mempersingkat waktu kan, bola diangkat lebih cepat untuk sampai kotak penalti. Kenapa crossing itu digunakan ya karena memang memanfaatkan kelengahan, pasti ada kelengahan nih. Kelengahan apa? Kelengahan pola itu tidak rapi biasanya. Kalau dalam crossing pola orang yang bertahan itu tidak rapi, terus juga kelemahan faktor komunikasi komunikasi dari si yang menerima crossing nih, berarti tim lawan, khususnya Juventus ya, khususnya Juventus pasti kan pada saat kita menerima crossing otomatis kan posisi itu udah nggak berbaur, maksudnya udah nggak sesuai dengan polanya, udah berantakan tuh biasanya tuh. Nah, jadi dengan kayak gitu otomatis ya komunikasi penting. Ya, siapakah di sini komunikasinya? Ya harusnya ada leadernya dalam sebuah pertahanan, entah kipernya atau backnya. Itu jaga tuh nomor 6, itu jaga nomor 7. Nah, ini faktor komunikasinya nggak ada gitu menurut gua. Terus juga selain komunikasi, selain faktor pola yang sudah berantakan, kalau gue ngeliat gol, kita bicara gol Garcia itu kan polanya udah berantakan ya, orangnya udah berbaur di mana-mana ya. Terus juga tidak ada yang mengganggu pada saat crossing. Kalau kita lihat kan crossingnya seperti nggak ada yang ganggu ya. Jadi Hmm. pada saat yang angkat bola siapa? Si Tren. Tren. Pada saat Tren angkat bola, Tren tinggal angkat aja, nggak ada yang ganggu dia. Padahal mengganggu kualitas crossing itu penting. Jadi pada saat orang mau Hmm. crossing, kalau kita press, otomatis palingan kualitas crossingnya dia kalau nggak kekencengan, kejauhan, ya pasti akan ada lebih panik lah pada saat. Di flag. Iya Hmm. benar dong. Kalau lu mau crossing, kalau lu dihalangin, lu akan lebih panik. Mungkin nggak langsung crossing, bisa dibawa dulu segala macam. Jadi memberikan opsi lain gitu loh buat yang mau crossing sehingga tidak terjadi opsi yang tinggal crossing. Kalau si tren kan tinggal crossing aja. Dia nggak punya opsi opsi ngapain gue ini, tinggal crossing aja. Nah, kitanya udah berantakan polanya. Mungkin pada saat itu kita habis diserang, terus ada second ball yang kita tidak bisa menangkan juga, crossingnya nggak ada yang ganggu, polanya sudah berantakan, komunikasi enggak, gol itu terjadi. Jadi gue pikir apakah ini masalah struktural? Iya, ada struktural. Bagaimana kita cara menghadapi crossing itu kan secara struktur lu harus dibenarkan dulu gitu loh. Siapa yang kosong, siapa area-area yang menjaga. Terus ada permasalahan komunikasi, iya jelas ada komunikasi bahwa bahwa ada pemain yang kosong Garcia, berarti kan tidak ada yang melihat dia, berarti tidak ada yang menjadi leadership di sana gitu loh. Jadi gue pikir ya masih ada PR banget lah untuk back ini. Mudah-mudahan musim depan masalah seperti ini sudah bisa clear ya, karena semua tim pasti akan melakukan cara yang sama, yaitu crossing aja gitu. Jadi crossing itu memang bukan taktik yang hebat-hebat betul, cuman crossing ini adalah mematikan kan gitu. Gitu loh. Oke. Terima kasih Mas Jeki ya. Tadi komunikasinya nggak ada, crossingnya nggak diganggu, ya kan polanya juga udah berantakan. Kalau dari Mas Michael nih, apakah ada tambahan Mas? Ya, untuk struktural atau individual udah pasti struktural ya. Kalau individual kan memang itu balik lagi ke apakah pemain itu memang di defense atau di offense. Seperti yang kita lihat itu kan tren itu di
kosong banget tuh di second ball-nya. Cuman kalau lihat dari siaran ulang itu posisinya harusnya Yildiz yang lebih ngepress dia. Tapi seperti kita tahu sendiri Yildiz itu kan penyerang ya, dimana mungkin memang insting untuk bertahannya kurang. Ya kalau kayak kita lah, mungkin Mas Jeki juga tahu ada main FM, main main FIFA lah, main PES itu ada itu kalau set piece itu nanti bagaimana siapa yang berapa di dalam berapa yang di luar seperti itu. Yang gue bingung itu dari dulu ini tuh penyakit Juventus dari udah zaman Allegri ya terakhir-terakhir lah, set piece itu set piece ini tuh kita sering kecolongan. Ini kan sebenarnya umpan ini juga salah satu set piece, bukan hanya corner langsung ke tengah, tapi ya second ball itu. Nah, di mana harusnya Tudor ini sudah bisa melihat kita yang udah sering nonton tren lah. Dia aja bola nggak enak aja dia bisa on point ngumpannya. Ini nggak ada pressing sama sekali. Eh, Nggak usah di press body, nggak usah lah. Setengah meter aja dari dia. Seenggaknya udah Setidaknya pandangannya dibayangin lah. dibayangin lah, entah nggak kelihatan lah, yang kedua entah deflect lah bolanya, pokoknya udah nggak keinginan tren gitu, atau bola yang harusnya dari kaki kanan tren jadi ke kaki kirinya tren kan gitu. Nggak ada yang Sedangkan ganggu. nggak ada yang ganggu, sedangkan kaki kanan tren itu mau di ujung pun dia bisa gitu loh, ini tuh nggak ada yang ganggu, bingung juga lah, kosong banget gitu kan. Dan benar ya, Rudiger di situ udah jadi decoy-nya back tengah kita. Kalulu itu sebenarnya udah jagain si Fran, tapi dilihat ada Rudiger, itu pindah, itu dia ke Rudiger, ditangkap itu sama Rudiger, bolanya lewat. Ya itulah yang namanya tadi kayak kata Mas Jeki, itu namanya scrimmage. Ya itulah yang harusnya sudah diantisipasi oleh Tudor. Ya zaman sekarang kan harusnya udah ada rekaman-rekaman ya. Ya sebelum pertandingan lu kasih lihat rekaman kan, itu ini cara menghadapinya begini, kayak ini kan template banget gitu loh. Ini udah kayak kayak gol anak SSB sebenarnya. Iya, crossing itu mau nanti tahun 2040 juga main bola juga Berapa crossing. kayak gitu, crossing kayak gitu memang itu salah satu set piece, memang sudah diancang-ancang lah mau diumpan kemana, jadi pemain udah harus second ball, itulah namanya second ball. Jadi kayak dibilang individual enggak juga, lebih ke struktural memang seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael. Nah, ini kita lanjut bicara tentang siapa sih sosok yang penampilannya terbaik gitu ya. Kalau misalnya bicara yang menentukan di laga ini, tak bisa dilepaskan itu sosok Michael De Gregorio ya. Siap. Apa gimana dia bisa betul-betul jadi tembok Juventus ya, meredam serangan Real Madrid. Tapi selain di Gray ya, bagaimana penilaian terhadap pemain lainnya? Apakah pemain-pemain utama tampil sesuai ekspektasi ini, dan bagaimana kontribusi pemain pengganti? Secara singkat aja ya Mas ya. Silakan Mas Jeki dulu. Oke, kalau menurut gue sih kan El kan mau ngasih bonus ya, pemenang ya. Mendingan bonusnya kasih di Gray. Nah, ya udah itu dia aja udah. Karena dia kerja Iya, lebih iya. banyak loh. Dia kerja 90 menit, benar-benar kerja. Yang lain iya kerja tapi nggak maksimal. Di Gray harusnya nih yang dikasih bonus doang. Yang lain udahlah, tahu diri. Jadi di Gray luar biasa sih menurut gua. Di sini kualitas di Gray ya alhamdulillah ya. Maksudnya ini adalah salah satu kiper yang akhirnya Juventus memang estafet kipernya akhirnya ini ya nggak pernah putus ya. Alhamdulillah nggak pernah putus dari Buffon ke Tek ke di Gray, dan ini salah satu rekrutan terbaik Gentoli. Gue harus kasih apresiasi juga. Ya luar biasa lah, dia dari sudut manapun, bola bawah, bobot bolanya tuh macam-macam. Jadi kita nggak bisa ngelihat satu peluangnya di Gray. Banyak peluang di Gray yang selamatin. Yang saltonya first time-nya Valverde, yang shootnya bobot bola bawah, yang shootnya powernya kenceng banget dari sudut-sudut manapun. Itu di Gray bisa save semua. Dan dia fokus banget di pertandingan ini. Gua rasa kalau Juventus menang dengan cara cuma 1-0 gitu, tapi permainan tetap diserang terus, ya mendingan di Gray aja, man of the match kan gitu. Cuman kan nggak mungkin man of the match tim yang kalah, biasanya tim Ya, yang menang. biasa aja. Valverde emang juga bagus sih. Valverde pemain tengah tapi ada di kotak penalti terus, gila. Tuh, cakep lah Valverde. Nah, kalau selain dari di Gray siapa? Kalau selain di Gray hampir so-so saja ya. Yildiz sebenarnya termasuk babak satu oke, cuman babak kedua udah kekunci memang. Conceição juga hampir sama, kalau Mane juga hampir sama. Cuman memang ya mungkin ada yang melihat Rugani ya kan, Rugani bisa lebih tenang ada di sana, dan lumayan juga Rugani bisa mengcover back tengah itu yang
Madrid tahu sendiri, ada Bellingham di sana, ada Vini, kadang ada Garcia juga. Gak banyak peluang dari mereka, termasuk bisa di backup ya sama Rugani, Kelly, Kalulu juga ya bekerja keras lah mereka. Walaupun memang gol tadi membuat pertahanan ini menjadi kena sorotan ya. Gue sih nggak terlalu banyak lah kalau yang lain. Hampir semuanya so-so saja. Bahkan Locatelli aja mainnya terlalu dalam. Thuram sebenarnya bagus, cuman Thuram di sini udah terlalu lelah dia ya, karena dia terlalu kerja sendirian. Ketika Thuram dapat bola dia harus bawa terus ke depan, ya kan? Jadi hampir semuanya mirip-mirip lah. Costa juga di menit babak kedua juga udah mulai ngap-ngap. Tadinya babak satu bisa ngawal Vini, babak kedua juga udah mulai ngap-ngap. Cambiaso biasanya invert untuk bisa menghasilkan shoot dari luar kotak penalti juga nggak ada. Kayaknya fokus juga bertahan. Kalau Mani harusnya bisa jadi gol. Jadi hampir nggak ada yang bisa gue nilai mana yang oke lah selain di Gray. Jadi hampir mirip-mirip aja sih sebenarnya. Jadi di satu sisi satu pemain ada kelebihan tapi satu sisi dia juga punya kekurangan. Jadi ya udahlah sama gua bikin fair aja lah, sama aja lah semua lah. Hanya di Gray doang yang top, dah kasih bonus aja ke di Gray. Oke, terima kasih Mas Jeki. Kalau misalnya dari Mas Michael gimana nih Mas? Ya kayak kata Mas Jeki ya itu Lapo Elkan tuh harusnya ngasih bonus ke Digre. Karena kalau kalau kita lihat memang di FM Football Manager itu kiper itu dapat bonus kalau clean sheet. Sedangkan ini udah bukan salah dia gitu. Kasihan banget kan kalau penyerang dapat bonus dari golin, dia nggak dapat bonus kalau nggak clean sheet. Padahal ini salah pemainnya gitu. Sedangkan dia udah kerja keras. Bayangin 22 shot di mana itu Valverde itu ya Valverde udah megang bola, ada shoot dari luar, panik sih pasti. Dan itu bolanya selalu nyampe ke gawang seperti itu. Digre memang sangat-sangat, bukan hanya di pertandingan ini aja. Kalau memang kita nonton siaran ulang 3 pertandingan sebelumnya, itu kalau bukan Digre mungkin bisa 8-2 kali lawan City kita kemarin tuh. Gitu. Bahkan lawan Al Hain sama Widat ya banyak juga save-save dia, di mana memang Digre ini selain 3 pertandingan pertama di Madrid ini dia sangat menunjukkan bahwa memang dia pengganti tag yang paling bagus sih. Memang nggak bisa dipungkiri kita selamat sama Digre gitu. Tapi untuk mungkin 2 pemain lain lah ya, setuju juga dan memang kita sudah diskusi di grup WhatsApp. Rugani surprisingly sangat tenang di tengah. Fran sebenarnya geraknya tuh nggak tenang lah dia. Tapi kalau misalnya yang ketiga, misalnya yang ditanya yang terbaik itu tetap Thuram. Dia kelelahan karena dia tuh harus menjaga aliran bola nggak ke Valverde dan itu dijaga dengan baik gitu. Madrid sangat kesusahan kalau udah bola mau ke Valverde, entah kayak gimana Thuram pasti bisa lihat nih. Jadi Thuram banyak melakukan block passing yang mengarah ke tengah, baik Arda Güler ataupun ke Valverde sehingga menyulitkan Madrid seperti itu. Dan juga Thuram sangat membantu ketika penyerangan, memberikan opsi lebih selain RKM, Yildiz, dan Conceição. Mungkin yang juga harus dilihat penampilannya ya sampai sekarang Cop Miners ini yang entah harus gimana kita bilangnya ya, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi mungkin memang untuk pemain yang terbaik di Gray, Rugani dan Thuram, untuk yang harus diberikan perhatian kembali ya Cop Miners dan tambah satu lagi Kostik di bawaan Allegri yang sampai sekarang masih mainnya back pass seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael dan juga Mas Jeki. Itu dia teman-teman Suara Juventini pembahasan kita tentang review Juventus versus Madrid. Saatnya aku Amel dan juga narasumber kita Mas Jeki dan Mas Michael pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk gabung ke membership kita. Kita tutup dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.